Saat bumi masih pada zaman kapur, yakni 65 juta tahun yang lalu, di mana hewan buas seperti dinosaurus, kadal, biawak raksasa hingga megalodon masih berada di bumi. Selanjutnya di zaman modern yang berlatar di Laut Filipina, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yaitu Jonas Tyler. Diketahui Jonas telah menyelundup masuk ke sebuah kapal besar untuk mengumpulkan bukti jika seseorang telah membuang limbah ke laut. Sayangnya saat tengah bertugas, dia kepergok oleh salah satu pelaku yang membuatnya harus adu kekuatan dengan banyak orang sedangkan dia sendirian. Kini nyawa Jonas terancam, namun tak semudah itu menangkapnya. Tak berselang lama, temannya yaitu Mac datang menolongnya dengan helikopter. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan adik dari Jonas yang bernama Zhang Juming. Saat ini dia tengah bergembira karena berhasil menciptakan kostum yang cukup unik dan canggih, di mana kostum ini dirancang tahan terhadap tekanan air serta dapat melindungi pengguna saat menyelam ke laut yang paling dalam sekalipun. Tujuan pembuatan kostum ini sendiri adalah Zhang ingin mengeksplor palung yang tidak pernah dijangkau oleh siapapun. Anak Sujin yang bernama Mei Ying kini sudah tumbuh menjadi remaja dan Jonas lah yang harus merawatnya. Suatu malam Jonas sekeluarga sedang menghadiri acara perusahaan Zhang. Malam itu Zhang berpidato membahas tentang sebuah proyek besar di mana dia bersama tim berencana menyusuri palung yang berada di kedalaman 6.000 meter lebih di bawah laut untuk penelitian. Dia juga mengungkap dirinya mempunyai megalodon besar yang diberi nama Haiki. Rupanya Zhang telah merawat hewan tersebut sedari kecil hingga sebesar ini seperti anaknya sendiri. Proyek ini didanai oleh pengusaha wanita yaitu Hillary. We give you, ladies and gentlemen, Jonas Taylor. I know this was your idea. Keesokan harinya, Mei Ying mengatakan keinginannya ke Jonas bahwa dirinya ingin ikut menyelam ke palung dengan alasan dia ingin menjadi seperti ibunya. Mendengar itu, Jonas tentu tidak menyetujuinya karena dia tahu betul jika penelitian ini sangat berisiko. Di waktu yang sama, mereka beserta tim dikagetkan dengan kehadiran Zhang yang kini berada di kandang megalodon. Melihat adik satu-satunya berbuat nekat, Jonas langsung memperingatkan Zhang untuk kembali karena hal itu sangat berbahaya bagi keselamatannya. Namun Zhang tidak menghiraukannya. Dia percaya Haiki tidak akan menyakiti orang yang telah merawatnya. Tapi Jonas kembali menegaskan bahwa megalodon bukan hewan yang sepenurut itu. Mau bagaimanapun juga, Haiki hewan yang buas. Haiki and I have a special bond. 2 clicks to go. Syukurnya saja Zhang selamat. Jonas begitu mengkhawatirkan sang adik. Click all you want. The problem is, It's me acting strangely. record. Just get the hell out of me, yeah. I don't want to know. Lalu keduanya pergi ke suatu tempat yang bernama Manawan untuk melancarkan rencana mereka menjelajahi palung. Descend to 25,000 feet. We are Open for a straightforward sweeping scan. Tanpa mereka ketahui, malam hari sebelum mereka mulai menyelam, Haiki berhasil kabur dari kandang. Keesokan harinya mereka begitu bersemangat untuk memulai penelitian. Kapal selam yang begitu canggih segera dikirim. Para tim kemudian masuk. ready for the drop, guys. Here's to explore. Jonas, can you confirm O2? Feel the breeze from over here. Firstly, Awalnya semua baik-baik saja, akan tetapi di tengah penyelaman kapal Jonas bermasalah. Ketika dicek, ternyata Jonas. Yuri, but I believe that this is a full stop. So before you We're surfacing.
Melihat Mei begitu nekat, Jonas lantas memerintahkan timnya untuk segera kembali karena dia tak mau Mei kenapa-napa. Namun Mei bersikeras melarang hal tersebut dan menyuruh Jonas melanjutkan penyelaman. Hingga mereka berjumpa dengan Heike di sana yang membuat mereka harus masuk ke dalam palung. Namun Heike terus mengikuti mereka. Dive, flag speed. Charging the predator countermeasures. I'm reading Heichi's tracker. Possible just got possible. 500 meters to the thermocline. Tak hanya Heike, ternyata di sana juga terdapat 2 megalodon lain. Mereka akhirnya tetap melanjutkan perjalanan hingga menemukan sebuah pangkalan asing yang bernama Manawan. Entering the thermocline. Dive. Careful, you don't... Hal itu tentu sangat aneh karena mereka baru saja pertama kali menyelam ke palung ini. Zhang juga dapat mendeteksi adanya kapal selam asing yang rupanya tanpa mereka ketahui kapal selam tersebut dikendalikan oleh Montes beserta tim yang akan melakukan penambangan ilegal. What you gonna do? I'm arming the explosives. Montes! Don't lose in time. It'll take 10 minutes to get clear. Takut jika kelakuannya kepergok, Montes lantas mengebom area Jonas dan tim berada. Ledakan tersebut diketahui oleh ketiga megalodon. Kapal selam tim Manawan seketika hancur dan terpisah. Guys, what? Di kantor, Mac menyuruh anak buahnya untuk mengirim bala bantuan berupa kapal baru untuk menolong mereka. Sayangnya setelah dicek, kapal cadangan yang ada telah disabotase oleh seseorang dan kapalnya tidak bisa digunakan. Mac segera melaporkan hal ini ke Jonas. Mau tak mau, Jonas dan tim harus berjalan menuju pangkalan asing dengan menggunakan kostum buatan Zhang. Tapi Mac menegaskan mereka harus segera tiba di pangkalan karena oksigennya sangat terbatas. Took you on the other side. Come on, Mac. The radio. Mereka pun akhirnya tetap melakukan perjalanan hingga akhirnya tim Manawan yang terpisah karena ledakan tadi bertemu kembali dan bersama-sama menuju pangkalan. Run out of oxygen lens. We need to cover distance while the legs are still. Di tengah perjalanan, salah satu anggota tim secara tiba-tiba diserang oleh hewan raksasa sampai tewas. Merasa kondisi ini cukup berbahaya, mereka memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan dengan lebih hati-hati tanpa menghiraukan timnya tadi. Di kantor, Mac berunding dengan tim untuk membahas siapa pelaku sabotase kapal selam mereka. Sedangkan di sisi lain terungkap bahwa Montes yang masih selamat itu adalah orang suruhan Hillary. Mengetahui tim Manawan akan masuk ke dalam pangkalannya, Hillary memerintahkan Montes untuk menghabisi mereka semua. Hingga saat tim Manawan sampai di pintu masuk pangkalan, mereka lebih dahulu diserang oleh hewan raksasa lagi. Situasi menjadi semrawut ketika Megalodon juga datang. Namun untungnya setelah bersusah payah mereka selamat meski telah kehilangan beberapa anggota tim lagi. Mereka tetap masuk ke pangkalan dan mendapati benda hasil penambangan ilegal yang harganya sangat mahal jika dijual. Rare earth metals. Jonas, comms are live. Plus, Lance Allen Curtis. Lalu tim yang berada di kantor menghubungi Jonas lagi dan menyuruh mereka untuk pergi ke ruang kapsul agar mereka selamat. Bukan kapsul obat ya. We're at the station. So, by who? We're working on it, but check this out. What have we seen so far? I was going over the video of when you went over that station before. The escape paths. It's the opposite side. Stay close. Setelah sampai, pintu ruangan tiba-tiba tertutup. Ternyata itu adalah ulah Jack, salah satu anggota tim Manawan yang telah berkhianat dan telah menjadi orang suruhan Hillary. Saat itu juga dia menyuruh tempat sekomplotannya yang kini sedang menyelam juga untuk membunuh Jonas. Jika Jonas tidak mau menyerahkan diri, maka nyawa Mei lah yang menjadi taruhan. Jonas akhirnya setuju, akan tetapi Back to the first room, and there's no getting through this door.
Do the override. Agar mereka selamat, Jonas harus menyelam tanpa kostum agar ruangan kapsul bisa dibuka kembali. To be crushed by the pressure? Pressure. And that's why he has to blow it out of it. Montes hampir saja membunuh Jonas, namun Jonas pun sadar dari pingsan dan mulai membalas perlakuan Montes. Years in a Manila prison. You don't even remember me, do you? Sedangkan Mac baru saja mengetahui pengkhianatan Jess. Like she could be repairing it, right? But no, Jess disabled the rescue sub. Pasukan Hillary hampir sampai ke Manawan. Their quarters. We need to get about time. We are on alert. Everyone. Kembali ke Jonas yang telah kabur dari sana dengan kapal milik Montes. Namun resikonya mereka harus menghadapi 3 Megalodon sekaligus. Tak berpikir lama supaya dapat menarik perhatian Megalodon, Zeng langsung menyalakan lampu pangkalan. What else? Eventually. Yeah. Sementara Montes yang masih selamat naik ke permukaan dengan pelampung. Are you okay? Yeah. Secure personnel in their quarters. Kill anyone. Our team are inbound. ETA 10 minutes. Excellent. Akhirnya lah Jonas beserta tim sampai dan berkumpul di Manawan. Mereka pun segera mencari keberadaan Mac dan DJ yang sekarang ini tengah berusaha untuk kabur. Darren, use the taser. Can't go, Jonas. They're definitely gonna kill us. Okay, listen. Let's go. Mac dan DJ hampir saja tertangkap, akan tetapi syukurnya Jonas datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Setelah berhasil selamat, kini Mac dan DJ berada di tempat yang sama dengan Jess berada. Di waktu yang sama ternyata 3 Megalodon raksasa telah kabur dari pangkalan. Benar sekali, dalam sekali lahap Megalodon dapat menerkam Jess. Melihat kondisi sudah sangat berbahaya, Jonas beserta tim segera kabur dengan perahu kecil. Pasukan Hillary tentu tak tinggal diam, mereka berusaha untuk mengejar tim Manawan. No motion whatsoever. Bloody show. Lalu Jonas membuat tombak yang dipasang sebuah bom yang ia dapatkan dari kapal Montes. It's gonna work. We have to find a way to... Setelah bersusah payah, tim Manawan berhasil sampai di suatu pulau yang... Come to Fun Island. I was so incredible. And I'll spot. Sementara lagi-lagi Hillary tak menyerah untuk mengincar nyawa Jonas. Dengan iming-iming biaya yang fantastis, dia tetap memerintahkan Montes untuk melenyapkan Jonas beserta tim Manawan. Melihat itu, tim Manawan memperingatkan orang-orang sekitar untuk menjauh dari area pantai. Namun bukannya menaati, mereka justru acuh dengan arahan tersebut. Benar saja, tak berserang lama Megalodon datang dan langsung menyerang semua orang. Melihat kejadian tersebut, Jonas mempunyai rencana untuk memancing Megalodon dengan menggunakan jet ski agar semua orang bisa selamat dengan perginya ketiga Megalodon tersebut. Montes dan Hillary yang akhirnya juga sampai di Fun Island tiba-tiba dihadang oleh biawak. Hewan ini sangat sadis ya pemirsa, lihat saja nih. Zhang beserta sebagian tim Manawan ternyata harus menghadapi pasukan Hillary. Dengan kecerdasan yang ia miliki, Zhang lantas mengelabui pasukan Hillary. Lalu DJ segera menelpon bala bantuan. Rescue. We need rescue. We need you. Sedangkan Mac dan Zhang berniat akan mengambil helikopter milik Hillary. Tapi sebelum itu mereka harus menghadapi para biawak.
Jonas kini berjuang untuk memancing Megalodon. Lagi-lagi rencana Jonas tidak berjalan mulus karena dihentikan oleh Montes. Kasihan. Kemudian setelah berhasil mengalahkan Montes, Jonas harus menghadapi Megalodon yang membrutal. Singkatnya, Jonas berhasil mengalahkan Megalodon, tapi sekali lagi Montes datang. Syukurnya saja Jonas tak perlu bersusah payah melawannya lagi karena setelah mengalahkan biawak, Meg dan Zhang harus melawan gurita raksasa juga. Hingga hal ini memicu kedatangan Megalodon, dan kedua raksasa tersebut akhirnya saling menyerang. Singkatnya, pertarungan tersebut dimenangkan oleh Megalodon. Kini Zhang dan juga Jonas harus segera menyelamatkan Meg yang dalam kondisi tak berdaya. Mengetahui dua Megalodon masih hidup, Jonas langsung memancing kembali Megalodon tersebut untuk datang. Megalodon yang satunya lagi masih selamat adalah Haiki. Dia juga berniat untuk memangsa para manusia di sana. Akan tetapi Zhang mengarahkan Haiki untuk menjauh dan berhasil. Akhirnya setelah susah payah, tim Manawan berhasil selamat beserta sebagian penduduk setempat. What about Chasing sharks, you better learn how to swim quick. pregnant? Preferably not. Seperti film-film yang lain, bantuan selalu datang terlambat. Hear your voice, man. We got a lot of people. Mungkin karena helikopternya mogok, kita kan nggak tahu. Mereka pun segera diangkut dan film pun tamat.